Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir dalam topik bahasan gerak lurus peraturan atau GLB, mata pelajaran fisika untuk kelas 10 SMA. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa bertumbuh dan berkembang. Apa itu GLB? Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Adapun contoh dari GLB adalah kereta yang bergerak di rel yang lurus dan datar, serta mobil di jalan tol yang lurus yang dijalankan dengan kecepatan tetap. Itu beberapa contoh GLB. Sedangkan ciri-ciri gerak lurus beraturan atau GLB, yang pertama, pada lintasannya itu berupa garis lurus atau juga masih bisa dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan. Tidak memiliki suatu percepatan atau percepatannya nol. Jadi I ini adalah simbol percepatan. Ciri yang keempat, pada panjang lintasan yang ditempuh itu sama dengan luas grafik V, Vs, dan T. V itu kecepatan, Vs kecepatan dan jarak, sedangkan T adalah waktu. Baik, kita lanjut. Pada slide ini diperlihatkan beberapa contoh gerak lurus selain yang sudah disebutkan tadi. Yaitu yang pertama, mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Yang kedua, seorang yang berjalan dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, kelereng yang menggelinding pada permukaan licin. Yang keempat, kereta yang melaju di rel dengan kecepatan tetap. Dan contoh yang kelima adalah air di sungai dengan kecepatan tetap. Jadi, gerak lurus beraturan itu ciri khasnya kecepatannya tetap. Baik, sekarang kita lanjut pada rumus gerak lurus peraturan dan grafiknya. Kita lihat yang bagian pertama dulu. Rumus gerak lurus peraturan itu adalah V sama dengan S per T. Jadi V itu kecepatan dalam satuan meter per sekon, S itu jarak, satuannya meter, sedangkan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Nah, ini V sama dengan S per T ini adalah rumus induknya, rumus dasar. Nah, tidak selamanya dalam ilmu fisika itu rumus dasar misalnya P-nya dicari. Bisa jadi S-nya dicari atau T-nya dicari. Karena itu kalian harus bisa membolak-balik rumus bagaimanapun panjang rumusnya. Nah, pada contoh ini kebetulan rumusnya sederhana. Kalau S yang dicari berarti S sama dengan V kali T. Kali sila ini, V kali T. Kalau T yang dicari berarti S per V. Jarak dibagi kecepatan. Sedangkan pada bagian atas itu adalah contoh grafik gerak lurus peraturan. Ini yang pertama. Ini pada sumbu X ini waktu, pada sumbu Y ini kecepatan. Lihat. Pertambahan waktu itu sebanding dengan pertambahan kecepatannya. Jadi konstan. Ini juga grafik hubungan jarak dengan waktu. Dia berupa garis linear. Nah, pada gambar bagian bawah ini sama dengan yang di atas. Hanya bagian bawah itu dimulainya bukan dari 0. Kan titik 0 di sini. Titik 0 ini pangkal pertemuan sumbu X dan Y. Jelas ya? Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal
gerak lurus beraturan. Untuk bisa menggunakan rumus yang tadi, seorang pengendara bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatan bersepedanya sebesar 18 km per jam? Nah, tadi kita sudah pelajari rumus dasarnya itu, kecepatannya itu V sama dengan S per T. Tetapi pada soal ini bukan V yang dicari, bukan kecepatan yang dicari, tetapi jaraknya atau S-nya. Nah, kalau S yang dicari berarti S sama dengan V kali T. Tinggal kita masukkan. V-nya itu, kecepatannya itu 18 km per jam. Sedangkan waktu tempuhnya 2,5 jam. 18 kali 2,5 itu 45. Jadi, jarak yang ditempuh adalah 45 km. Kira mudah ya? Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita melihat contoh soal yang kedua atau model soal yang kedua dari gerak lurus beraturan. Ini, seseorang berjalan ke arah timur sejauh 4 meter dan berbelok ke arah utara sejauh 3 meter. Pertanyaannya, tentukan jarak dan perpindahannya. Jadi ada dua yang ditanyakan di sini, yaitu jarak tempuhnya dan perpindahannya. Nah, untuk menjawab soal semacam ini, yang pertama kalian harus tahu kalau kita menggambar arah mata angin di buku kita atau di laptop, kuncinya yang di depan kita itu selalu ditempatkan sebagai arah utara. Nah ini. Jadi yang di depan kita itu adalah arah utara, berarti di belakangnya adalah selatan, dan di sebelah kanannya adalah timur. Sebelah kiri dari pertemuan sumbu X dan Y adalah utara. Nah, kita cari jawabnya, yang pertama kita cari jarak yang ditempuh. Dari sini ke arah timur 4 meter. Nah, setelah itu dia berbelok lagi ke utara 3 meter. Berarti jarak tempuhnya 4 meter tambah 3 meter. Sama dengan 7 meter. Nah, adapun perpindahannya, ini rumusnya menggunakan rumus Pitagoras. X pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 16 tambah 9. 4 pangkat 2 itu 16, 3 pangkat 2 9. X pangkat 2 sama dengan 25. Sehingga X-nya sama dengan akar 25. Atau X sama dengan 5. Jadi sini ya, X itu akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Cuma pada contoh soal ini, itu tidak diperlihatkan akarnya, dia langsung saja. Jadi X itu sama dengan 5. Jadi jawabnya, jarak yang ditempuh adalah 7 meter, sedangkan perpindahannya adalah 5. Oke, anak-anak sekalian, sudah gampang ya? Pelajari baik-baik. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Indonesia Jaya, Merdeka!